Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian di pagi hari ini? Mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan, diberikan limpahan rezeki yang banyak oleh Allah, sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan metode daring. Anak-anakku sekalian semuanya, walaupun kita dalam keadaan yang susah seperti ini, dalam keadaan pandemi yang seperti ini, kalian semuanya harus bisa tetap semangat untuk belajar. Untuk itu anak-anakku, perkenalkan nama Ibu di sini adalah Ani Yuni Rahayu, biasa dipanggil dengan Bu Ani. Di kelas kalian akan mengampu mata pelajaran matematika. Anak-anakku sekalian, apabila kalian ada keperluan, misalnya tidak mengerti, tidak paham, atau pengumpulan tugas dan lain sebagainya, bisa menghubungi Bu Ani di nomor WA di bawah ini. Visi SMK Wahid Hasyim. Unggul, cerdas, mandiri, berhaluan ahlu sunnah wal jamaah. Perlu diingat anak-anak ya. Jadi kita punya visi yaitu unggul, cerdas, mandiri, berhaluan ahlu sunnah wal jamaah. Itu harus kalian tanamkan dalam diri kalian. Silabus Matematika kelas 11 semester Gasal. KD 3.15 matriks. KD 3.16 determinan dan inverse matriks. KD 3.17 vektor di ruang 2. KD 3.18 vektor ruang 3. KD 3.19 persamaan dan fungsi kuadrat. KD 3.20 komposisi dan inverse fungsi. Anak-anak, jadi nanti kalian akan mempelajari KD-KD tersebut selama 1 semester. Dari beberapa KD itu, nanti kalian akan menentukan nilai-nilai kalian, apakah kalian bisa mengikuti di KD berikutnya atau tidak. KBM Matematika atau disebut juga dengan ketuntasan beban minimal atau yang biasa kita kenal dengan KKM. Anak-anak, KKM Matematika saat ini di kelas 11 itu adalah 75. Jadi, kalau nilai-nilai kalian ada di bawah 75, maka kalian harus melaksanakan remedi. Jika nilainya pas 75 atau lebih dari 75, maka kalian tidak perlu melaksanakan remedi. Selanjutnya adalah penilaian-penilaian. Di dalam penilaian-penilaian itu ada beberapa penilaian ya anak-anak. Yang pertama adalah penilaian pengetahuan. Di dalam penilaian pengetahuan, untuk menyelesaikannya, kalian harus menyelesaikan beberapa tahap. Yang pertama yaitu tugas. Kalian tahu, tugas itu banyak sekali. Dan ada beberapa tugas yang pengumpulannya tepat waktu, ada yang pengumpulannya tidak tepat waktu. Atau biasa disebut dengan tugas terstruktur dan tugas tidak terstruktur. Kemudian ada penilaian harian bersama atau kita sebut dengan biasa kita kenal dengan UTS. Nah, itu adalah penilaian harian. Kemudian penilaian akhir semester atau PAS. Ya, jadi kalau mau ke semester berikutnya maka ada penilaian yang namanya penilaian akhir semester. Kemudian di akhir tahun, kalau kita mau naik ke jenjang berikutnya itu adalah penilaian akhir tahun. Jadi itu penilaian-penilaian kita pada saat penilaian pengetahuan yang akan dilaksanakan. Penilaian yang kedua adalah penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu portofolio, yang kedua proyek, yang ketiga produk, yang keempat adalah praktik. Jadi setiap keterampilan kalian akan dinilai di 4 unsur itu, unsur portofolio, proyek, produk, dan praktik. Baik anak-anak, kita akan mempelajari di bab yang pertama, yaitu mengenai matriks.
Baik anak-anak, kita akan mengenal tentang matriks. Yang pertama adalah kita harus tahu dulu apa itu matriks. Baik, ya, di sini Ibu jelaskan matriks itu adalah kelompok bilangan yang disusun berjajaran berbentuk persegi panjang, ya, terdiri dari beberapa baris atau beberapa kolom. Jadi anak-anak, ya, yang perlu kita ingat, matriks itu adalah kelompok bilangan yang disusun berbentuk persegi, kemudian dia berbentuk beberapa garis atau beberapa kolom. Di sini Ibu akan memberikan satu contoh tentang matriks. Di sini Ibu punya suatu kelompok bilangan, yaitu kelompok bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, kita lihat dari kelompok bilangan ini, ya, itu berdiri tentang 2 baris dan 3 kolom. Maka matriks tersebut di atas, ya, disebut dengan matriks yang berordo 2 kali 3. Kenapa disebut 2 kali 3, anak-anak? Ada yang tahu? Iya, benar sekali. Dikatakan matriks yang berordo 2 kali 3 karena dia terdiri dari 2 baris dan 3 kolom. Nah, anak-anakku sekalian, mungkin kalian belum paham. Manakah yang baris dan manakah yang kolom? Kira-kira bisakah kalian menentukan mana yang baris dan mana yang kolom? Baik, ya. Kita perhatikan matriks tersebut. Matriks tersebut angka 1, 2, dan 3. Nah, dari kelompok angka itu membentuk satu baris. Kemudian 4, 5, 6 membentuk lagi satu baris. Sedangkan 1, 4, 2, 5, 3, 6 membentuk 3 kolom. Masing-masing kolom berisi 1, 4, 2, 5, dan 3, 6. Maka matriks tersebut bisa disebut dengan matriks yang berordo 2 kali 3. Nah, anak-anak, bisakah kalian membayangkan jika matriks tersebut mempunyai 3 baris dan 3 kolom? Maka matriks tersebut memiliki ordo berapa? Iya, benar sekali. Jika mempunyai 3 baris dan 3 kolom, maka matriks itu mempunyai ordo 3 kali 3. Selanjutnya anak-anak ya, penjumlahan dan pengurangan matriks atau biasa disebut dengan operasi matriks. Nah, anak-anak yang perlu kalian ingat sekali ya, matriks itu bisa dijumlahkan atau 2 buah matriks bisa dijumlahkan atau dikurangkan jika ordonya sama. Jika ordonya sama. Contoh ya, jika matriks A mempunyai ordo 2 kali 2 dan matriks B berordo 2 kali 2, maka kedua matriks tersebut bisa dijumlahkan. Sedangkan jika ordonya tidak sama, maka tidak dapat dijumlahkan, juga tidak dapat dikurangkan, karena sifat penjumlahan matriks sama dengan sifat pengurangan matriks. Nah, anak-anak, di sini Bu Ani mempunyai 2 buah matriks, ya. Kita sebut dengan matriks A yang angkanya adalah 1, min 3, 0, 4. Dan matriks B min 1, 4, 3, dan 0. Nah, anak-anak kita lihat matriks A dan matriks B di sini sama-sama mempunyai ordo 2 kali 2. Ya, maka A dan B atau matriks A dan matriks B bisa dijumlahkan. Nah, penjumlahannya seperti ini anak-anak. Kita lihat matriks A ya, angka 1 kita tambahkan dengan min 1 pada matriks B. Maka hasilnya adalah 0. Kemudian min 3 kita jumlahkan atau kita tambahkan dengan 4. Hasilnya adalah 1. 0 ditambah dengan 3, maka hasilnya adalah 3. Selanjutnya yaitu 4 ditambah dengan 0, hasilnya adalah 4. Anak-anak, dari perhitungan tersebut, bisakah kalian menyimpulkan
Bagaimana cara menjumlahkan matriks tersebut? Baik, bisa kalian garis bawahi atau kalian ingat-ingat, maka matriks yang dijumlahkan itu adalah matriks yang tempatnya sama. Ya, jadi kita lihat tadi 1 dengan min 1, min 3 dengan 4, 0 dengan 3, 4 dengan 0. Itu tempatnya adalah sama. Sehingga penjumlahannya adalah dijumlahkan anggota matriks atau elemen matriks ya yang berkesesuaian atau tempatnya sama. Jika tadi penjumlahan, maka sekarang pengurangan. Dengan matriks yang sama, maka kita coba untuk mengurangkan matriks A dengan matriks B. Caranya sama anak-anak ya. Jadi tempat-tempat atau matriks-matriks yang berkesesuaian atau tempatnya sama, itu yang dikurangkan atau dijumlahkan. Jadi di sini 1 dikurangi dengan min 1. Karena ada tanda kurang bertemu dengan tanda min, sehingga jadi plus. Maka 1 plus 1 hasilnya adalah 2. Kemudian min 3 dikurangi 4. Karena ini tandanya min dengan kurang ya, maka hasilnya bertambah banyak atau kurangnya bertambah banyak. Sehingga min 3 dikurangi 4 adalah min 7. Kemudian 0 dikurangi 3. Maka hasilnya adalah min 3. 4 dikurangi 0 hasilnya adalah 4. Baik anak-anak, ada yang perlu ditanyakan? Saya rasa tidak ya, penjelasan Ibu sudah sangat jelas sekali. Jadi yang perlu kita garis bawahi, jika ordonya sama, maka kedua matriks tersebut bisa dijumlahkan. Dan jika ada matriks yang ordonya tidak sama, maka matriks tersebut tidak dapat dijumlahkan ataupun dikurangkan. Selanjutnya anak-anak adalah perkalian pada matriks. Ya. Dua matriks dapat dikalikan jika banyaknya kolom matriks pertama atau matriks sebelah kiri sama dengan banyaknya baris matriks kedua atau matriks yang di sebelah kanan. Perlu diingat ya, yang sebelah kiri adalah kolomnya dan yang sebelah kanan adalah barisnya. Maka kolom pada sebelah kiri harus sama dengan baris yang di sebelah kanan. Misalnya diketahui matriks A min 2, 1, 3, 5 dan matriks B 2, 1, 0, 3. Maka jika dikalikan atau A dot B ya, min 2, 1, 3, 5 kita kalikan dengan 2, 1, 0, 3. Maka anak-anak kita lihat ya, min 2 dikalikan dengan 2 pada B ditambah 1 pada A dikalikan 0 pada B. Jadi pada baris yang pertama kita kalikan dengan kolomnya ya. Kemudian untuk berikutnya adalah min 2 dikalikan 1 pada B ditambah 1 pada A dikalikan dengan 3 pada B. Selanjutnya 3 pada A dikalikan 2 pada B ditambah dengan 5 pada A dikalikan 0 pada B. Selanjutnya yaitu 3 pada A dikalikan 1 pada B ditambah 5 pada A dikalikan 3 pada B. Sehingga kalau kita hitung ya anak-anak ya, min 2 dikalikan 2 ditambah 1 kali 0 hasilnya adalah min 4. Min 2 dikali 1 ditambah 1 kali 3 hasilnya adalah 2. 3 dikali 2 ditambah 5 kali 0 hasilnya adalah 6. 3 dikali 1 ditambah 5 kalikan 3 hasilnya adalah 18. Nah, itulah tadi contohnya anak-anak ya, bagaimana cara mengalihkan matriks yang ordonya sama. Baik anak-anak, itulah tadi beberapa penjelasan dari Bu Ani. Selanjutnya di sini ada soal ya yang harus kalian kerjakan. Ada 3 soal yang harus kalian jawab. Kemudian nanti
Hasil jawabannya kalian tulis di kertas. Setelah ditulis di kertas, kalian bisa mengumpulkan ke koordinator kelas kalian masing-masing, kemudian dikumpulkan ke Bu Ani. Ya, untuk koordinator kalau mau mengumpulkan, mohon WA ke Bu Ani dulu sehingga kalian nanti bisa bertemu dengan Bu Ani secara langsung di sekolah. Demikian anak-anak sekalian, pertemuan kita pada pagi hari ini. Walaupun dengan metode daring, Bu Ani sangat berharap sekali pada kalian untuk kalian tetap semangat belajarnya, sehingga kalian tetap dapat menyelesaikan materi, dapat memahami materi yang sudah diberikan dengan hasil capaian yang sangat memuaskan. Saya akhiri sampai di sini. Ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.